Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Channel dakwah Islam, share Islam. Jangan lupa like dan subscribe. Share seluas-luasnya, jadikan media HP kita menjadi nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti kajian berikutnya, yaitu dari guru kita ya, Buya Ar-Razi Hasyim ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, wabil khusus untuk pribadi. Ngaji ini sangat penting karena untuk bekal kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Karena kalau agama ini adalah nasihat, bahkan kalau kita sering ngaji, insya Allah hati kita menjadi tenang dan pengetahuan agama kita bertambah. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka seakan-akan ia ini dibimbing oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ngaji di zaman sekarang dengan zaman modern, dengan medsos ya, kita insya Allah termasuk orang yang menempuh perjalanan untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan pengajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim, insya Allah sangat bermanfaat. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Terima kasih, mari kita simak. Fitnah yang paling berbahaya di akhir zaman adalah fitnatul iftiraq, fitnah kekacauan daripada perpecahan. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sahabat bertanya dalam riwayat Imam Tirmizi, ketika Nabi mengatakan di ujung kalamnya, kulluha finnar illa firqah wahidah, semua pasti masuk neraka kecuali satu firqah, satu kelompok. Apa kata sahabat? Siapakah ia? Siapakah mereka, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang akulah yang ada di dalam ajarannya. Wa ashabi, jika dia tidak bertemu aku, dia bisa mengikuti sahabat-sahabatku. Jika Nabi mau, Nabi teruskan tabi'in atau setelah tabi'in. Dalam hadis Imam Abu Dawud disebutkan, man hiya ya Rasulullah, maka Nabi langsung saja mengatakan, ala, ketahuilah ialah al-jamaah, kelompok yang berjamaah. Berjamaah itu bukan berarti tidak ada gesekan, pasti ada khilafiyah, tapi tidak ada di situ iftiraqiyah. Khilafiyah berbeda, iftiraqiyah berseteru. Saya berkali-kali mengingatkan, ini sangat dekat sekali, 2024. Nanti ulama dan ulama akan bertengkar karena pilihan politik. Habaib dengan habaib akan bertengkar karena pilihan politik. Saya cuma ingin mengatakan bahwa al-iman, iman itu di qalbu. Pilihan politik bukan bagian dari iman. Maka beda politik bukan beda iman. Ingat-ingat ya, beda politik bukan beda iman. Coba diulang. Sepakat? Jadi nanti kalau habib kita fulan senang dengan calon fulan, tidak masalah. Habib fulan senang dengan yang lain, tidak masalah. Semua mereka berijtihad. Saya cinta kepada semua habaib. Mahmah ikhtalafu, meskipun mereka berbeda. Mama ikhtalaftu ma'ahum, meskipun saya pun berbeda dengan mereka. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbu ahla baiti hubban li.
hadis At-Tabarani, hadisnya hasan li ghairihi. Cintailah keturunanku ahlu baitku karena kalian cinta kepadaku, karena kalian anggap aku cintai mereka. Kenapa? Karena dari zuriat mereka itu kita akan menunggu suatu saat ada yang bernama Al-Imam Al-Mahdi. Itu sebenarnya rasanya. Maka saya berulang-ulang mengatakan juga, ciri-ciri tentara Dajjal adalah benci kepada Ahlul Bait, tidak percaya ada zuriat Nabi, atau menyerang zuriat Nabi cuma karena berbeda politik. Itu juga tentara Dajjal. Cukup kita katakan saya beda dengan Habib, tapi saya cinta Habib, selesai. Kiai kita beda dengan kita katakan, Pak Kiai, ana uhibbukum, aku cinta engkau Pak Kiai, tapi mungkin pilihan politik kita berbeda. Karena politik, sistem politik sekarang tidak diatur dalam syariat Islam, apalagi dalam hukum iman. Fikih pun tidak atur, apalagi bab iman. Coba buka semua kitab hadis, kitab akidah, bahkan Al-Quran, adakah di situ kaidah yang menyebutkan beda politik, beda iman? Tidak ada. Semoga umat Islam di Pontianak bisa memahami ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak, nanti terjadi lagi kisah yang terjadi pada masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengalah ketika diplomasi dengan Amr bin al-As. Amr bin al-As pro Muawiyah. Ada dua, satu pro Ali, satu pro Muawiyah. Akhirnya ada yang tadi simpatisan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali punya garis politik berbeda dengan garis politik dia. Awalnya dia cinta Sayyidina Ali, sekarang dia benci Sayyidina Ali, bahkan memfatwakan Ali kafir. Siapakah mereka? Mereka lah Khawarij. Maka hati-hati dengan orang yang suka dengan kita. Siapa tahu dia suka karena ada garis syahwatnya sama dengan kita, garis politiknya sama dengan kita, garis mazhabnya sama dengan kita. Dia belum betul-betul cinta dari kalbunya. Maka jangan pernah silau dengan cinta para pengikut, cinta jamaah, karena semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali diuji dengan itu. Maka Sayyidina Ali difatwakan kafir oleh mereka. Sayyidina Ali mengajarkan surat Al-Ma'idah kepada mereka. Ayat itu dijadikan dalil untuk mengkafirkan Sayyidina Ali. Apa kata mereka? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini adalah Ali. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Kafir itu Sayyidina Ali, kata mereka. Bagi dia beda politik, beda iman. Kelompok apa namanya? Khawarij. Saya tidak ridha umat Islam Pontianak, umat Islam Indonesia, umat Islam dimanapun berada, mereka beda politik lalu mengatakan beda iman. Tolong diingat-ingat ini. Ini yang dikatakan dulu oleh gurunya Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ghiyas. Apa kata beliau? Jika dalam cara sholat pun kita berbeda, apalagi dalam bab politik. Ada kita yang basmalahnya dijaharkan, ada yang tidak, ada yang kunut, ada yang tidak. Dua-duanya sah, dua-duanya sah. Apalagi cuma beda coblosan. Ya. Fitnah akhir zaman adalah fitnah siyasiyah, fitnah politik. Fitnah akhir zaman, fitnah apa? Fitnah politik. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, sebaik-baik kamu adalah orang yang mendoakan pemimpinnya, pemimpinnya mendoakannya. Dia mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mencintainya. Seburuk-buruk kalian adalah pemimpinnya membencinya, dia juga membenci pemimpinnya. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya sayang dia, dia pun sayang pemimpinnya. Saya tidak tahu negara kita yang mana. Ya? Saya tidak mengerti orang Pontianak yang mana. Ya? Silakan dijawab sendiri.